Di video sebelumnya, Geography telah mengulas tentang benua Afrika dan benua Asia. Kali ini, Geography mengajak kalian untuk menjelajahi benua Eropa. Yuk, langsung saja kita simak ulasan Geography tentang benua Eropa berikut ini. Masuk dalam urutan ke-6 sebagai benua terbesar di dunia, benua Eropa merupakan semenanjung besar yang memiliki banyak teluk, sehingga mudah dicapai melalui laut. Luas benua Eropa mencapai 10.180.000 km persegi, hanya sedikit lebih luas dari negara Kanada, yang memiliki luas 9.985.000 km persegi. Walaupun wilayahnya kecil, namun benua Eropa memiliki jumlah populasi yang cukup banyak, yakni 747.636.026 jiwa di tahun 2023. Hal ini sekaligus menempatkan benua Eropa di peringkat ketiga sebagai benua dengan populasi terbanyak di dunia setelah Asia dan Afrika. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas, namun memiliki jumlah populasi yang banyak, tidak menjadikan meratanya persebaran penduduk di Eropa. Konsentrasi penduduk terpusat di kota-kota besar seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Berdasarkan ciri fisiknya, benua Eropa dapat dibagi menjadi 5 suku bangsa, yakni bangsa Nordik, yang memiliki ciri fisik rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Bangsa Alpen memiliki khas rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Bangsa Mediteran memiliki ciri fisik rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Bangsa Slavia, ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Yang terakhir adalah bangsa Dinarik, yang memiliki ciri khas rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Benua Eropa sendiri merupakan bagian dari wilayah Eurasia yang terletak paling barat di daratan ini. Bahkan, sebagian orang menyebut keseluruhan wilayah ini sebagai benua Eurasia karena masih terletak dalam satu daratan. Namun, banyak pula yang menyebutnya secara terpisah antara benua Eropa dan benua Asia, karena memang kedua benua ini memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang sangat berbeda. Memiliki 44 negara merdeka, benua Eropa dikelilingi oleh Samudra Arktik di utara, di sebelah baratnya ada Samudra Atlantik, dan di selatan berbatasan dengan Laut Mediterania, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Sedangkan batas timur benua ini membentang di sepanjang pegunungan Ural. Benua yang dijuluki sebagai benua biru ini memiliki garis pantai yang cukup panjang, yakni mencapai 66.000 km. Garis pantai yang panjang ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah teluk, selat, dan semenanjung di benua Eropa. Mainland benua ini tersusun oleh beberapa semenanjung, yakni daratan yang menjorok ke laut, sehingga ketiga sisi daratan ini berbatasan dengan laut. Seperti semenanjung Iberia, semenanjung Italia, semenanjung Jutlandia, semenanjung Balkan, dan semenanjung Skandinavia. Hubungan antara semenanjung ini telah membuat Eropa menjadi kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dominan sepanjang sejarah. Ada juga beberapa teluk di benua Eropa ini. Teluk digambarkan sebagai lautan yang menjorok ke daratan, sehingga ketiga sisinya berbatasan dengan darat, seperti Teluk Jerman, Teluk Zuiderzee yang memiliki kedalaman sangat dangkal, Teluk Kattegat, Teluk Napoli,
Selain semenanjung dan teluk, juga ada selat, yakni laut sempit yang berada di antara dua daratan. Seperti Selat Denmark, Selat Otranto, Selat Sisilia, Selat Dover, dan Selat Gibraltar. Benua Eropa dibagi ke dalam 4 subkawasan, yakni Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Negara mana saja itu? Eropa Timur. Eropa Timur adalah subkawasan terbesar dan terpadat di Eropa, dengan sekitar 293 juta populasi dan total luas daratan mencapai 18.052.768 km persegi. Subkawasan Eropa Timur membentang dari pegunungan Ural di timur hingga perbatasan barat Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Di Eropa Timur ini pada umumnya memiliki iklim subarktik atau iklim benua yang menyebabkan musim panas yang hangat hingga terik dan musim dingin yang dingin. Di subkawasan ini terdapat 10 negara, yakni Rusia, Belarus, Polandia, Republik Ceko, Ukraina, Bulgaria, Slovakia, Moldova, Rumania, dan Hungaria. Rusia sejauh ini merupakan negara terbesar dan terpadat di Eropa Timur. Namun, sebagian besar daratan Rusia adalah bagian dari Asia, bukan Eropa. Karena Rusia adalah negara lintas benua dan memiliki wilayah di Eropa dan Asia. Rusia dan 9 negara lainnya yang membentuk subkawasan Eropa Timur pernah membentuk blok timur selama Perang Dingin. Rusia, Belarusia, Moldova, dan Ukraina semuanya adalah bekas negara Uni Soviet hingga runtuh pada tahun 1991. Saat ini, sebagian besar Eropa Timur adalah bagian dari Organisasi Internasional Uni Eropa dan NATO. Lebih jelasnya, perhatikan peta ini. Ini adalah negara-negara di Eropa yang menjadi anggota Uni Eropa, dan ini adalah negara anggota NATO. Meskipun Perang Dingin telah lama berlalu, masih ada perebutan pengaruh di Eropa Timur. Di satu sisi adalah NATO, ada Uni Eropa, dan di sisi lainnya adalah Rusia. Uni Eropa dan NATO berusaha untuk memperluas lebih lanjut ke Eropa Timur. Sementara Rusia berharap untuk menghentikan ekspansi NATO atau Uni Eropa lebih lanjut dan mendapatkan kembali pengaruhnya terhadap negara-negara subkawasan sama seperti saat Perang Dingin di masa lalu. Eropa Barat. Eropa Barat terdiri dari 9 negara, yakni Luxembourg, Austria, Prancis, Belanda, Monaco, Belgia, Liechtenstein, Jerman, dan Swiss. Di tahun 2023 ini, Eropa Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 196 juta. Subkawasan ini adalah rumah bagi 2 kekuatan politik dan ekonomi terbesar Eropa, yakni Prancis dan Jerman. Jika digabungkan, mereka menampung lebih dari setengah populasi Eropa Barat. Jerman adalah negara terpadat di Eropa Barat, dengan jumlah penduduk lebih dari 83 juta jiwa, sedangkan Prancis berpenduduk sekitar 65 juta jiwa. Jerman memiliki ekonomi terbesar keempat di dunia, sedangkan Prancis memiliki ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Jerman dan Prancis kini menjadi kekuatan pendorong integrasi Eropa
dan saling bersaing satu sama lain setelah musuh bebuyutan mereka, Inggris Raya atau Britania Raya, memutuskan keluar dari Uni Eropa pada awal 2021. Sebagian besar Eropa Barat memiliki iklim samudra dalam klasifikasi iklim Köppen yang menyebabkan musim panas yang dingin hingga hangat dan musim dingin yang dingin dengan langit yang selalu mendung. Negara-negara Eropa Barat yang memiliki wilayah lebih kecil berada di dataran rendah seperti Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Lebih jauh ke selatan, di pantai selatan Prancis ada kerajaan kecil Monaco. Memiliki wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya, menjadikan Monaco sebagai wilayah terpadat di bumi. Pada ketinggian yang jauh lebih tinggi dari negara-negara Eropa Barat lainnya, ada Swiss, Austria, dan kerajaan kecil Liechtenstein. Semua negara di Eropa Barat kecuali Swiss, Monaco, dan Liechtenstein adalah anggota Uni Eropa. Sedangkan Prancis, Jerman, Belanda, dan Luxembourg merupakan anggota NATO. Selain memiliki negara-negara yang sangat berpengaruh di Uni Eropa dan NATO, Eropa Barat telah lama dianggap sebagai rumah bagi ikon budaya terkenal dunia. Musisi klasik seperti Mozart, Beethoven, Debussy, dan Chopin. Artis seperti Van Gogh, Renoir, dan Chagall. Belum lagi beberapa orkestra, museum, dan galeri terbesar di dunia. Eropa Utara. Eropa Utara terdiri dari 10 negara, yakni Denmark, Finlandia, Inggris Raya, Norwegia, Irlandia, Swedia, Estonia, Lithuania, Latvia, dan Islandia. Eropa Utara memiliki lebih dari 107 juta jiwa di tahun 2023, menjadikannya subkawasan paling sedikit penduduknya di Eropa. Lebih dari separuh populasi ini tinggal di satu negara, yakni Kerajaan Inggris Raya. Inggris Raya atau dikenal sebagai Britania Raya atau United Kingdom, dahulu adalah kerajaan yang sangat perkasa. Salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang biasa mengatakan bahwa matahari tidak pernah terbenam di kerajaan Inggris, karena Inggris memiliki harta benda di setiap penjuru dunia. Namun, sekarang Inggris bukan lagi raksasa seperti dulu, tetapi masih menjadi negara terpadat di Eropa Utara dengan populasi hampir 68 juta. Inggris Raya juga memiliki ekonomi terbesar subkawasan Eropa Utara, sekaligus yang terbesar kelima di dunia. Selain Inggris Raya yang memiliki kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi negara-negara lain di dunia, subkawasan ini juga terdapat negara-negara yang masuk dalam negara terkaya di dunia dan memiliki penduduk yang sangat sejahtera. Sebut saja negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Ada juga Finlandia yang tahun pertama sebagai negara paling bahagia di dunia. Bentang alam di Eropa Utara sangat memanjakan mata, seperti Swedia yang sangat terkenal dengan banyak danaunya yang indah, dan Norwegia dengan fjordnya. Selain itu, ada juga Islandia yang memiliki banyak geysar, sebagai penyeimbang dinginnya udara di sana. Ada juga negara-negara Baltik seperti Latvia, Lithuania, dan Estonia adalah negara-negara terbaru di Eropa Utara yang memperoleh kembali kemerdekaannya setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Subkawasan Eropa Utara ini memiliki arus teluk yang sangat kuat. Hal inilah yang menjaga wilayah yang dekat dengan kutub tidak membeku, terutama di pesisir Norwegia. Selain itu, Eropa Utara memiliki musim panas yang sangat pendek. Eropa Selatan. Eropa Selatan adalah tempat sebagian besar sejarah Eropa dimulai. Disinilah peradaban Yunani dan Roma yang besar dan kuno lahir. Kemajuan yang dibuat oleh peradaban kuno ini meliputi bidang pemerintahan, sains, arsitektur, dan seni yang membantu membentuk Eropa dan seluruh dunia. Tapi, Eropa Selatan lebih dari sekedar reruntuhan peradaban kuno. Saat ini Eropa Selatan adalah rumah bagi 15 negara.
Secara keseluruhan, negara-negara ini memiliki populasi sekitar 152 juta orang. Negara-negara yang ada di kawasan ini yakni Portugal, Andorra, Italia, Montenegro, Makedonia Utara, San Marino, Spanyol, Malta, Yunani, Serbia, Slovenia, Vatikan, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, serta Albania. Negara terpadat di Eropa Selatan adalah Italia, yang memiliki lebih dari 60 juta orang yang tinggal di dalam perbatasannya. Tidak terlalu jauh di bawahnya ada Spanyol yang berpenduduk sekitar 46 juta jiwa. Eropa Selatan juga merupakan rumah bagi negara terkecil dan terpadat di dunia, yakni Kota Vatikan, yang memiliki kurang dari 1.000 penduduk. Beberapa konflik bersenjata terbaru di Eropa terjadi di Eropa Selatan, terutama di Balkan. Pecahnya Yugoslavia pada 1990-an mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Di subkawasan Eropa Selatan memiliki iklim Mediterania yang khas. Kamu bisa merasakan musim panas yang hangat hingga panas dan kering, musim dingin yang dingin hingga yang sangat dingin, dan juga langit yang sering cerah. Sebagai tambahan, antara benua Eropa dan benua Asia ada yang disebut sebagai negara lintas benua. Rusia, Turki, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, dan Siprus adalah beberapa negara lintas benua. Perlu dicatat bahwa kecuali Rusia, populasi terbanyak dari negara-negara lintas benua yang disebutkan tadi tinggal di Asia. Dan karenanya, tidak dimasukkan di antara 44 negara Eropa. Berbeda dengan Rusia, yang sebagian besar penduduk Rusia tinggal di bagian Eropanya, yang terletak di sebelah barat pegunungan Ural. Sehingga, pada umumnya negara ini disebut negara Eropa secara geografis politiknya. Eropa memiliki sejarah panjang perkembangan manusia, dan dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban barat yang menganut konsep cult glory gospel, yang berarti kekayaan, kejayaan, dan menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen. Negara-negara yang melakukan penjajahan sampai ke benua lainnya juga berasal dari benua Eropa, seperti Kerajaan Inggris, Portugis, Belanda, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Persaingan negara-negara Eropa dalam menjajah inilah yang menjadikan perkembangan transportasi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan selangkah lebih maju dari benua-benua yang lain dari dulu sampai sekarang. Negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda memimpin dalam pengembangan TIK, dengan perusahaan seperti Siemens dan Philips memimpin dalam bidang inovasi. Eropa memiliki visi yang ambisius untuk menjadi benua yang bebas emisi karbon pada tahun 2050 dan memimpin dalam pengembangan energi terbarukan seperti energi angin dan solar. Negara-negara Eropa seperti Jerman dan Italia memimpin dalam pengembangan teknologi otomotif dengan merek seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Ferrari memimpin pasar. Eropa memiliki beberapa perusahaan bioteknologi terkemuka seperti Sanofi dan Roche, dan juga memiliki beberapa institusi penelitian terkemuka dalam bidang ini. Negara-negara Eropa seperti Perancis dan Inggris memimpin dalam pengembangan teknologi pertahanan dan aerospace dengan perusahaan seperti Airbus dan BAE Systems memimpin pasar. Perkembangan teknologi di Eropa berkelanjutan dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup di benua ini. Eropa juga memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi global dan memiliki beberapa perusahaan dan institusi penelitian terkemuka dalam bidang inovasi. Wow, keren banget ya benua Eropa ini. Di antara 4 subkawasan benua Eropa yang geografi ulas, menurut kamu, kawasan mana nih yang ingin kamu tinggali? Komen di bawah ya.